Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai project outline untuk mata kuliah pengantar ke budaya, kajian budaya urban. Slide berikutnya. Sebelum menjelaskan mengenai project outline kami, di sini adalah anggota dari kelompok kami. Anggota pertama dari kelompok kami, silakan memperkenalkan diri sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Alexander Santoso, NIM 159. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amelia, NIM 174. Perkenalkan, saya Rodgar Nantoro, NIM 178. Perkenalkan, nama saya Rafael Fabian Raisa Widarma, NIM 183. Perkenalkan, nama saya Dia Saladin Silmi, NIM 186. Perkenalkan, saya Genada Seika, NIM 188. Perkenalkan, saya Kalila Kanisa dengan NIM 193. Perkenalkan, saya Rino Afriano dengan NIM 196. Untuk pemilihan objek dari kelompok 1 kami, yakni adalah permainan tradisional, dan studi kasus dari objek kami, yakni adalah kampung dolanan. Berikut adalah alasan pemilihan objek yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih Reno atas kesempatannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Reno sebelumnya, bahwasannya dalam project outline tugas PKBU kali ini, kami memilih permainan tradisional, di mana studi kasus yang kami pilih berada di area kampung dolanan. Kemudian, ada beberapa alasan yang melatar belakangi pemilihan dari objek ini. Ada 3 alasan. Yang pertama dan kedua berkaitan dengan permainan tradisional itu sendiri, sedangkan alasan ketiga berkaitan dengan area pemilihan di mana terletak di kampung dolanan. Yang pertama, permainan tradisional ini dipilih karena eksistensinya di era sekarang sudah mulai kalah bersaing dengan permainan digital. Oleh karenanya, kami ingin menganalisis bagaimana cara meningkatkan dari eksistensi permainan tradisional itu sendiri. Yang kedua, permainan tradisional ini juga dipilih karena memiliki banyak manfaat dalam membantu pertumbuhan anak, seperti melatih soft skill bekerja sama dalam tim, critical thinking, peningkatan motorik anak, dan juga lain sebagainya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk yang ketiga, area yang kami pilih adalah kampung dolanan. Kami memilih area ini karena menurut kami kampung dolanan dapat menjadi salah satu wadah yang dapat melestarikan permainan tradisional di daerah urban di tengah kemajuan zaman seperti sekarang ini. Baik, yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai output project dari project kami ini. Yang pertama adalah pengenalan terhadap objek pilihan. Jadi untuk bagian ini kami akan memberikan shot-shot atau footage, di mana footage tersebut akan menunjukkan area di sekitar kampung dolanan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan latar belakang objek dan juga tentang dampak dan manfaatnya. Dan footage-footage tadi berguna untuk menunjang penjelasan tentang latar belakang dan objek tadi. Lalu yang selanjutnya ada interview pendapat warga, di mana segmen ini kami para interviewer akan turun ke lokasi dan melaksanakan wawancara dan interaksi dengan responden mengenai objek yang terpilih. Nah, jadi segmen ini bertujuan untuk mengetahui persepsi warga lokal mengenai kampung dolanan dan dampaknya di area sekitar. Untuk segmen ini, kurang lebih nanti kami akan menyajikan dengan bentuk interview pada umumnya. Lalu untuk selanjutnya mengenai penjelasan data akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rafael. Silakan Rafael. Oke, baik. Terima kasih Nando. Dan saya akan menjelaskan poin ketiga yaitu penjelasan data. Jadi dalam segmen ini bertujuan untuk menjelaskan data yang telah diperoleh tim interviewer dan observer sebelumnya. Jadi data yang diperoleh dari interviewer dan observer akan kemudian diolah bersama tim data analis, dan kemudian semua data yang telah diolah ini akan kemudian diedit oleh tim editor supaya menjadi suatu hal yang presentable, dan akan juga disertai voice over mengenai data untuk mendampingi visual supaya
para penonton dapat mengerti dan mencerna data yang kami dapatkan dengan lebih mudah. Untuk deskripsi tugas, kami membagi menjadi 5 tugas. Yang pertama ada observer, bertugas melakukan pengamatan dan pelaporan guna mendapatkan informasi. Yang kedua adalah interviewer, bertugas melakukan wawancara dan interaksi dengan responden. Yang ketiga ada data analis, yang bertugas mengolah dan menganalisis data yang telah didapatkan. Kemudian yang keempat ada videographer, bertugas mengambil dokumentasi seperti gambar dan video selama proses pengamatan. Dan yang kelima terdapat editor, bertugas menyunting dan merevisi hasil dari penelitian. Untuk pembagian tugas akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Aisyah. Saya akan lanjutkan tentang pembagian tugas per individu dalam kelompok ini. Yaitu yang pertama ada Nando sebagai videographer, kemudian Aisyah sebagai observer, saya sendiri sebagai editor bersama Rafael, kemudian Dina sebagai interviewer, Gigi sebagai data analis, beserta Kalila juga, serta yang terakhir itu Reno sebagai observer pula. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana kerja atau timeline dari objek kami. Terdapat 8 minggu untuk objek yang akan kami lakukan, proyek yang akan kami lakukan. Di minggu ke-1 terdapat diskusi proyek dan juga observasi untuk yang pertama kalinya. Di minggu kedua kita melakukan observasi untuk yang kedua dan juga interview. Di minggu ketiga, keempat, dan kelima, kita melakukan take video dan juga olah data yang dilakukan di interview pertama tadi. Untuk di minggu ke-6 dan ke-7, kita melakukan proses editing video. Untuk pengumpulan dan juga finishing dilakukan pada minggu ke-8. Sekian atas pemaparan outline proyek kami mengenai permainan tradisional dengan studi kasus kampung dolanan. Kami berharap dengan pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai output yang kami lakukan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya.